Ini aku mau masak sop ayam karo ikan asin ya. Tuh teman-teman, bahan-bahannya ya fresh ya. Aku tunjukin ke teman-teman ya. Ini belum ku masak karena gasku habis. Jadi aku bahan-bahannya aku siapin dulu. Nih ya, teman-teman, ada kubis ya, ada wortel. Ini ada daun seledri, kebetulan aku ada daun seledri sedikit. Ya, terus ada tomat, itu jahe ya teman-teman, karena aku mau masak ayam. Tuh ayamnya, ini ayam ya, ini ikan asin, jadi aku pakai jahe. Nanti tak bagi dua ayamnya, harus jahe. Ini apa namanya, ikan asin ini kasih jeruk, tak rendam air panas ini teman-teman. Ini supaya nggak asin, ikan asin itu teman-teman, aku tunjukin ya, tak rendam air panas gitu ya. Nah ini bumbu-bumbunya, bawang merah, bawang putih, cabai. Kalau teman-teman mau diulek silahkan, cabai itu ulek. Aku ulek, jadi aku iris-iris panjang gini aja. Fresh ya teman-teman ya. Inilah bahan-bahanku hari ini teman-teman. Aku mau masak sop ayam karo sih agak giniin biar tamilku bagus ya. Tuh mantap, fresh semua ya teman-teman. Karena gasku habis, jadi aku beres-beres bahannya dulu, nanti tinggal goreng-goreng ya. Ini ayamnya tak rendam air panas, tak cuci bersih. Tuh bersih ya teman-teman. Inilah bahan-bahanku. Ini ikan asin nih, ikan asinnya nanti tak kecari jeruk supaya nggak amis ya. Ini tak kasih jahe, itu jahenya ada di situ ya, jahe kobis sama ini buat ayam, ini buat sop. Yang ini yang cabai sama ini nanti dibagi dua, bawang merah bawang putih ya. Ya sedikit tak pakai di sini, sebagian tak pakai di sini. Gini ya teman-teman, ini fresh ya semua nih. Nah, bahan-bahan masakku hari ini aku tunjukin ke teman-teman. Ini bahanku semua fresh. Yang nggak fresh udah tak buang. Tadi tomatnya agak kurang satu, kurang bagus, tak buang. Ya fresh ya teman-teman, tuh fresh semua. Ini yang tak kasih ujung itu jahe. Jahe nanti buat ayam sama buat ini, karena takut amis, jadi udah aku kasih jeruk juga. Ngene ya teman-teman, inilah bahan-bahannya ya. Aku mau masak sop ayam sama ikan asin cabai, ikan asin cabai ini. Teman-teman bisa cabainya diulek, bisa teman-teman cabainya dirajang. Aku rajang supaya nggak pedesan. Aku nggak boleh makan pedes sama dokter ya, jadi aku nggak pedes ya. Kalau teman-teman mau diulek silahkan diulek ya, supaya mantep juga kalau diulek ya. Ini bahan-bahan sopku, aku hanya punya kubis, daun seledri sama wortel sedikit sama tomat. Aku nggak punya kentang. Kalau teman-teman ada kentang, ada buncis, silahkan ya. Ini sudah cukup teman-teman ya, cuma buat anakku. Kayak gini ya teman-teman, mantap ini ya. Ngerti kan teman-teman, nih aku soroti bahan-bahannya supaya teman-teman lihat ya. Ini masakanku, ini bahan-bahanku fresh toh ya. Bawang merah bawang putih ini, taruh cabai ya teman-teman. Cabai aku nggak banyak, aku nggak mau pedes, jadi seadanya aja cabainya. Tadi cabai keritingnya 2, cabai kecil 4 atau 5 tadi, wis gitu ya. Ini kan asin, ikan asin tak rendam air panas dulu. Kan asin itu tadi tak potong-potong, kotak-kotak gini, tak rendam air panas. Nanti dikecari jeruk, kalau mau tak goreng sebentar baru bumbunya kayak gitu ya. Nih tuh anak apa, suami beli ikan di ini, di warung di situ, warung sayur teman-teman. Aku nggak beli di pasar, jadi di warung sayur. Ini ayam, ini ayamnya dada doang, dia maunya dada. Ini ya teman-teman, inilah masakanku hari ini, fresh ya bahan. Ini bahan masakanku hari ini ya, fresh ya teman-teman. Aku masak sop sama ikan asin tuh, mantap. Inilah teman-teman, lihat sendiri. Supaya teman-teman sekali-kali lihat bahannya dan fresh semua. Ini setiap aku masak bahannya seperti ini teman-teman ya. Jadi bumbu-bumbunya seperti ini, fresh semua. Ya, ada yang nggak fresh, tak buang aja. Aku tuh orangnya nggak ngirit, bukannya aku boros ya teman-teman. Tadi juga ada bayam itu agak layu, tak buang.
Aku bukannya boros, aku mau sehat ya teman-teman ya. Aku tuh yang penting sehat teman-teman ya, bukan mau boros. Kalau bahan yang kurang bagus tak buang aja teman-teman ya. Jadi aku nggak mau kurang, nggak sehat ya, nggak mau. Aku mau sehat. Dulu aku pernah teman-teman, dulu ya aku cerita ya teman-teman. Aku dulu waktu dagang ya teman-teman. Nah di kosan itu loh, aku waktu itu kan ada kos-kosan, sekarang sudah nggak ada, sekarang sudah tak rubah. Nah kos-kosan itu teman-teman, nah, anak buahku lah suka ngelayani anak kos mie Indomie itu loh, Indomie pakai sayur, pakai telur gitu. Setiap hari aku kontrol teman-teman, sawi itu loh, kalau sawi ini sudah nggak bagus aku suruh buang. Tiap hari itu aku pagi itu aku kontrol sebelum dia buka warung ya, aku depan gitu dia buka warung mie ya kayak gitu, minyak aku kontrol, aku lihat minyak bersih, aku lihat telurnya, kalau telur yang sudah nggak bagus tak buang. Terus apa, sawi ya teman-teman, kan itu pakai sawi, pakai daun bawang segala itu. Jadi buka mie ayam itu aku kontrol minyak, terus kontrol ayamnya kurang bagus buang aja, nggak apa-apa, aku rugi sedikit. Terus aku pakai minyak juga yang bagus teman-teman ya, Bimoli yang kayak gitu ya, yang Sanko segala itu, bukan minyak kiloan itu, bukan ya. Sama dengan aku yang makan sekarang teman-teman. Jadi biar aku untungnya cuma dikit teman-teman, aku nggak apa-apa. Jadi semua fresh teman-teman, itulah ya. Aku kan melayani anak-anak kos kayak gitu, jadi aku kontrol semua teman-teman. Mie, terus Indomie, super mie, kayak mie lah, mie kari, macam-macam mie lah, aku kontrol semuanya. Tiap pagi tuh aku kontrol teman-teman. Jadi kalau kurang bagus aku kasih anak buahku sebelum buka tuh, sebelum warungnya dibuka, aku kontrol semua, kurang buang aja, sawi sudah agak layu, agak buang, tak beliin baru di pasar gitu. Akhirnya aku belanja lagi gitu, aku kasih dia nih fresh semua, bersih, fresh, tak cuci dulu, tak beresi, tak cuci, baru aku kasih anak buahku, sudah fresh, sudah bersih tuh. Itulah teman-teman ya, alhamdulillah ya teman-teman. Anak-anak yang beli itu kan anak-anak kos waktu itu, kos-kosan gitu loh teman-teman waktu itu. Sekarang udah nggak ada kos ya, sekarang udah jadi kontrakan aja, repot ngurusi kos ya teman-teman. Nah terus anak-anak kos tuh sehat semua, pada beli, nggak ada yang sakit orang yang. Jadi tempatku meskipun kos-kosan bersih teman-teman aku itu ya, sehingga anak-anak kosku tuh sehat semua. Sekarang tak jadiin kontrakan teman-teman, sebagian udah tak jual, bagian tak jual. Kalau teman-teman ada yang mau beli silahkan ya, untuk invest ya teman-teman. Bersih kontrakanku 3 lantai teman-teman ya, cuma tanahnya kecil, ada yang tanah 17 meter, ada yang 34 meter, udah sebagian tak jual 450, 475 gitu, ada yang 600 teman-teman, tak jual begitu. Sebagian ada yang sudah dibeli orang dua teman-teman, sebagian masih tak kontrakin ya teman. Tadi sekarang sudah jadi kontrakan keluarga dulu teman-teman, keluarga barulah, keluarga yang anak satu, anak dua kayak gitu. Kalau teman-teman nyari kontrakan di Jakarta Timur silahkan ya teman-teman, aku jawab DM ke aku ini ya, WA aku ini. Nah teman-teman, ada aku bersih, lingkungannya bersih teman-teman. Aku kalau punya ini bersih, lingkungan sehat lah, bersih sehat gitu. Itulah teman-teman. Jadi aku tuh dulu masih merintis seperti itu teman-teman. Aku tetap buka warung itu, warung mie, yang jaga anak buahku cowok satu ya. Nah itu aku beresin, telur itu udah aku cuci, aku bersihin, baru aku keluarin. Sayur-sayur bersih kayak gini, fresh gini teman-teman, udah tak bersihin. Terus kalau ayam, mie ayam ya, namanya mie ayam, Indomie kasih ayam. Jadi ayam itu pakai ayam jamur juga bersih, aku masakin itu satu panci ya teman-teman. Itu kadang juga habis, kadang enggak. Kalau enggak habis aku kasih tetangga kayak gitu ya teman-teman. Aku masak sehari kadang 2 ayam, kadang 3 ayam kayak gitu teman-teman. Kalau lagi sepi ya 2 ayam aja, kalau lagi nggak sepi ya, kalau lagi rame suka sampai 5 ayam teman-teman. Habis teman-teman ya. Kalau masih ada sisa tak kasih tetangga kayak gitu teman-teman. Jadi sayang juga kalau nggak dimakan anakku kayak gitu. Itulah
kasih anak buah makan, kasih apa orang makan lah kayak gitu kalau sisa ya teman-teman. Jadi ini seperti ini bahan-bahan fresh itulah teman-teman. Jadi aku tuh benar-benar merintis dari bawah teman-teman ya, nggak punya apa-apa dulu. Aku ke Jakarta itu nggak ada apa-apa, aku benar-benar merintis dari bawah, nggak ada yang ngasih ya. Makanya aku begitu hitung ya teman-teman. Aku nggak mau dipukilin orang, nggak mau dibohongin. Sekarang kan orang nggak mau merintis, tahu-tahu mau kaya, tahu-tahu mau berbuat jahat kayak gitu teman-teman. Sekarang musim orang-orang yang nggak jelas-jelas itu teman-teman. Nggak ada, kamu nggak merintis apa-apa mau kaya mana ada ya tak teman-teman. Itu aku bisa nyicil ke bank waktu itu teman-teman. Aku pinjam bank loh 11% teman-teman waktu itu usaha. Bukan bunga bank murah, sekarang bunga bank murah. Dulu aku nyicil itu 11% teman-teman. Jadi aku harus punya usaha sampingan-sampingan kayak gitu. Pernah aku jual nasi karyawan juga pernah kayak gitu teman-teman. Sehingga dari aku jual-jualan itu nambah-tambah itu gue nyicil bank kayak gitu teman-teman ceritanya ya. Jadi sekarang itu tidak ada orang ujuk-ujuk mau kaya. Kalau ujuk-ujuk mau kaya itu sudah judi semua teman-teman. Itu sudah nggak halal, jangan judi, permainan judi itu. Sekarang kan ada yang mau kaya cepet-cepet mau permainan kayak judi. Kemarin itu ada satu cewek orang mana Jepang ya teman-teman, itu kena kripto itu 8 miliar sampai stres tuh. Aku ndak mau ikut-ikut begitu teman-teman, ndak, sudahlah. Aku sedikit-sedikit aku kumpulin ya teman-teman. Alhamdulillah kalau barang yang halal itu teman-teman kita kumpulin itu manjang teman-teman. Kalau yang permainan yang judi-judi itu sudahlah. Di dunia ini kita makan cuma sepiring, baju cuma satu ya kan teman-teman. Jangan ikut yang kayak gitu-gitu, itu kan setengah-setengah judi kayak gitu. Namanya judi itu kalau kita hoki ya teman-teman, kalau nasib kita baik kita menang lah. Menangnya sama enggaknya itu banyak enggaknya kayak gitu. Misalnya kadang judi itu kan sudah di apa kayak di setting ya teman-teman. Dulu ada satu orang kesaksian ya teman-teman, dia itu pernah kerja di Las Vegas Amerika tuh loh. Dia kerja di tempat judi itu. Jadi judi itu kamu dimenangkan dulu 1 kali 2 kali kamu kan seneng, tapi kekalahanmu lebih banyak. Setelah kamu menang kan kamu akan terus kayak gitu, seperti ketagihan ya teman-teman. Nah akhirnya terakhir kamu kalah kayak gitu loh teman-teman. Itu namanya kayak judi ya, setengah judi setengah permainan lah kayak gitu. Orang kalau bermain itu kan kadang, ingat kan dulu waktu kalau teman-teman generasiku ya, itu ada permainan namanya ular tangga, ingat ya teman-teman. Ular tangga itu kan tangga, kalau kita naik tangga naik terus setelah kita naik itu di banyak pasangan yang ularnya supaya tulur. Kalau ekor ular itu turun kayak gitu, namanya ular tangga ya. Jadi kalau ularnya turun ya, kalau tangganya baru naik kayak gitu. Jadi tangganya dibatasi. Pertama waktu jalan misalnya kotak 1 2 3 jalan naik 4 5 6 naik sampai sudah tinggi, ularnya di situ jebakannya banyak teman-teman kayak gitu ya. Itulah teman-teman. Jadi kalau kita merintis, aku balik ya, merintis dari bawah kita secara benar ya teman, ujung-ujungnya kebaikan aja lah kayak gitu. Jadi aku dulu kalau dagang itu benar-benar fresh teman-teman. Aku nggak mau orang sakit ya kayak gitu ya. Alhamdulillah anak-anak kosku itu sehat semua ya teman-teman. Bahkan mereka sudah nggak kos sama aku, udah keluar, banyak yang keluar kan, sudah nggak kos sama aku. Dia masih di jalan itu ketemu, Bu, ini pernah anakku itu jatuh dari motor. Tiba-tiba ya Tuhan itu kan menunjukkan kebaikan teman-teman. Tiba-tiba ada anak kos itu muncul, loh kamu kan ini kan mamamu di mana di sana, kamu rumahmu di mana. Akhirnya anakku itu diantar anak kos itu ya teman-teman. Jadi dia ingat anakku kecil itu, akhirnya dia diantar pulang gitu. Jadi ceritanya anakku itu habis main dulu SD, waktu masih SD ya teman-teman, main ke rumah temennya kayak gitu, nggak tahu belajar kelompok nggak tahu apa. Nah pulangnya naik ojek, kan belum bisa naik motor, masih SD kayak gitu, belum bisa naik motor, jadi pulangnya ngojek. Nah waktu ngojek itu sampai di mana teman-teman, Batu Ampar itu loh teman-teman, sampai di daerah belok itu
Nah, teman-teman itu anakku jatuh gitu loh, jatuh itu sepatunya itu rusak, jatuh apa namanya tiba-tiba untung ya masih bersyukur. Jatuh itu sebelahnya mobil teman-teman, sepatunya anakku tuh kakinya sudah kegiles mobil, kegiles sepeda mau sepeda apa ban mobil itu untung kakinya nggak apa-apa, sepatunya itu sudah hancur. Akhirnya datang anak kos ini yang dulu pernah kos itu, dia nanyain anakku kan namanya Kristo, lu kamu kon Kristo kan, iya, rumahmu di mana ya, aku anterin, aku ini anak kos kayak gitu. Aku dulu pernah kos sama mamahmu gitu. Terus akhirnya iya iya, akhirnya tukang ojek itu kan nggak bisa ngojek lagi, orang motornya rusak kayak gitu. Akhirnya anakku diantar pulang. Sudah Pak, saya antar aja pulang gitu. Akhirnya ya itu diantar pulang, ketemu suamiku ya teman-teman. Waktu itu aku lagi di belakang ya itu, ini aku nganterin Kristo, ternyata kamu siapa, saya anak kos Pak, ingat enggak katanya. Oh iya, terima kasih ya, iya tadi saya lihat anak bapak kecelakaan. Jadi itulah teman-teman kebaikanku ya, salam buat mamamu ya, kata anak kos itu, mamahmu dulu aku kos ditolong mamahmu. Jadi mungkin aku juga lupa siapa dia teman-teman, karena aku nggak ketemu dia. Yang ketemu kan suamiku, aku lagi di belakang waktu dia ngantar anakku itu. Jadi dia ngomong sama suamiku, dia dulu pernah kos di tempatku, susah makan, aku menolong dia gitu, aku kasih dia Indomie. Jadi sekarang dia sudah sukses kayak gitu teman-teman, sudah kayak drama aja itu teman-teman. Tapi aku nggak ketemu anak itu. Jadi dia hanya bilang salam ya buat mamahmu, sehat selalu mamahmu, katanya gitu sama anakku. Jadi dia dari kebaikan kita itu nggak tahu ya teman-teman, suatu hari ya teman-teman Tuhan akan memberi keadilan lah, bukan melalui orang itu ya. Mungkin aku juga sudah lupa anak kos itu siapa, aku kan nggak ketemu ketemu suamiku gitu. Yang ketemu kan yang antar ke rumah itu, yang terima suamiku sama anakku, tapi anakku kan nggak tahu siapa namanya, anak SD mana tahu ya kan. Nah, dia bilang dia anak kos gitu. Teman, benar-benar teman-teman kebaikan kita itu, kita suatu hari anak kita, keluarga kita yang terima, kita nggak tahu ya teman-teman gitu. Dulu mungkin ya, dulu kan ada anak kos itu banyak gitu. Nah, anak buahku itu kan suka ngomong, kalau ada anak kos mau nggak punya duit gimana Bu ya, diutangin aja asal dia bisa makan, jangan sampai anak kos ini kelaparan, aku gitu. Kalau dia nggak punya duit utangin aja, kalau dia nggak bayar ya udah kasih makan aja sama dia. Aku bilang begitu, kalau dia memang susah nggak bisa makan ya teman-teman, kayak kasih aja Indomie satu, minum satu, wis gitu. Ya mungkin diantaranya yang itu ada orang anak itu gitu, aku juga nggak tahu gitu aja. Aku suka pesen sama anak buahku, aku setiap usaha itu aku bilang kalau ada orang yang memang susah kesulitan ya sudah kasih aja makan kayak gitu. Aku pesen, oh Bu tadi ada orang ini mau makan telur nggak punya duit, ya udah kasih aja telur, dah aku suruh kasih, dadarin aja telur kasih makan dia gitu. Aku suka ke segitu. Dulu juga pernah ada anak kos gitu teman-teman, punya anak kecil-kecil, dia nggak bisa makan mungkin apa namanya, suaminya kayak apa, nah ngangkot gitu loh, suaminya sopir angkot apa gimana aku juga nggak tahu. Nah, sopir angkot itu kan belum ada setoran lah teman-teman, dia nggak bisa makan kayak gitu ya, kasihan juga. Aku juga nggak begitu tahu, dia bilang anaknya belum makan. Akhirnya aku kan punya telur, aku bilang anak buahku udah bikinin telur aja. Aku tanya, Bu ibu ada nasi? Ada nasi gitu. Aku bilang sana anak buahku, kalau nggak ada nasi ambil nasi di rumahku, aku bilang begitu. Enggak, dia ada nasi Bu, ya sudah bikin aja telur. Anaknya 2, jadi udah bikinin telur aja 3, satu maknya 2 orang anaknya. Anu Bu nggak bayar nggak apa-apa, kasih aku gitu. Jadi aku sudah nabur lah teman-teman ya, mudah-mudahan taburanku itu panjang gitulah wis gitu. Karena aku diajari mamaku dulu begitu. Dulu teman-teman waktu aku di kampung ya, aku cerita sedikit. Mamaku tuh sangat susah teman-teman. Bapakku tuh kan udah meninggal umurku 15 tahun. Jadi mamaku tuh nggak punya duit gitu loh teman-teman. Namanya mamaku itu sakit jantung, nggak kerja, nggak ada duit.
tiba-tiba tetangga ya ada duit cadangan lah teman-teman, bukan nggak ada duit sama sekali, nol, bukan, ada duit untuk cadangan hidup lah kayak gitu, untuk beli obat, untuk beli ini gitulah, ada sedikit, untuk beli beras ada, maksudnya nggak limpah lah, nggak kelimpahan, nggak lebih lah teman-teman, ada duit cadangan. Tiba-tiba tetangga sebelahku tuh melahirkan. Aku masih ingat namanya Mbak Winnie, aku masih ingat karena waktu itu aku umur berapa ya, 7 atau 8 tahun teman-teman, aku masih kecil juga. Jadi apa namanya, mamaku tuh sudah nggak ada duit lagi, tidak ada duit cadangan aja gitu. Tiba-tiba tetangga itu mau melahirkan orang apa, suaminya di luar kota lah teman-teman ya. Dia tuh punya neneknya itu matanya agak apa ya teman-teman, agak rusak lah, rusak satu, nggak begitu lihat gitu. Akhirnya dia minta tolong, ya sudah mamaku tolong, terus panggilin becak, waktu itu panggilin becak untuk ke rumah sakit ya teman-teman, panggilin becak tuh sakit, terus mamaku bayarin. Aku berpikir, aku bilang, mah, namanya aku bocah, aku tanya, mama awake dhewe iki ra ndek duit, maksudnya kita itu nggak ada uang, kok mama nolong Mbak Winnie, aku bilang begitu, kok mama nolong orang, aku bilang begitu, padahal kita sendiri ndak ada gitu loh, maksudnya nggak lebih kan, itu cukup untuk kita makan, untuk beli obat mama kayak gitu teman-teman. Tapi mamaku bilang, oh ndak besok ya teman-teman. Kalau kamu kesusahan, anakmu kesulitan. Kamu kesulitan, mudah-mudahan Tuhan mengingat jasaku, kata mamaku begitu. Teman-teman, akhirnya benar teman-teman. Nah itu terjadi teman-teman, berapa tahun ya, ketika aku ke Jakarta, aku kesulitan, ada yang menolong aku. Ada temanku yang menanggung utangku ya teman-teman, ada yang menolong aku ketika anakku, tadi aku cerita anakku jatuh, ada anak kos itu yang menolong anakku. Jadi taburan kita itu suatu hari ya teman-teman, Tuhan itu pasti melihat ya, kalau taburan kita baik ya teman-teman, Tuhan itu pasti melihat. Kalau taburan kita jahat ya, nanti tidak ada yang nolong kita, kayak gitu loh teman-teman. Jadi itulah kisah ya teman-teman. Jadi dari pengalaman mamaku itu ya, aku mencoba ya teman-teman kayak gitu, sehingga ketika anakku kesulitan, ada anak kos ya mungkin yang menolong kayak gitu. Dulu mungkin aku pernah menolong dia kayak gitu ya teman-teman, cuma aku nggak ketemu anak itu, nggak ketemu suamiku sama anakku yang tahu. Gitulah teman-teman ya, wes gitu dulu lah teman-teman, ceritanya nanti dulu bang ya. Kalau kita menabur kejahatan sama orang ya, berbuat jahat, nipu, ngakali ya orang ya, besok taburan kamu, anakmu juga sengsara. Tidak ada teman-teman orang jahat itu hidup enak, nggak ada. Orang jahat itu pasti hidupnya sengsara, betul. Kita tidak usah bales, dia akan sengsara sendiri. Itu teman-teman. Jadi itulah teman-teman, apa yang kita tabur itu kita tuai ya teman-teman. Itu dulu lah teman-teman ya, panjang banget, nanti tidak kepanjangan. Jadi kita teman-teman ya, kalau kita menabur yang jahat, ngakali orang, ngibu orang, utang nggak bayar, ngibuli orang ya, besok taburan anak cucu kita ya penuh kejahatan ya teman-teman. Karena Tuhan itu ada, memang kasih, ada juga hukumannya, konsekuensi itu ada teman-teman kayak gitu ya. Kalau kita berbuat jahat itu mungkin sekarang kita belum terasa, besok anak cucu kita menuai, itu bahaya loh teman-teman, sampai 7 turunan kayak gitu teman-teman. Jadi itulah teman-teman semuanya ya. Aku balik lagi ke sini, inilah bahan-bahan aku masak sop ya teman-teman, segar semua ya teman-teman, jadi fresh semua. Gitu dulu lah teman-teman ya. Aku hari ini masak sop ayam karo ikan. Ya mudah-mudahan ya teman-teman menginspirasi lah masakanku ya teman-teman semuanya. Hari ini bahan-bahan masakan sop karo ikan ya. Gitu dulu teman-teman, sehat selalu untuk teman-teman semuanya yang jauh di sana ya, Malaysia, Singapura, yang suka nonton YouTube. Thank you very much my friend ya. Terima kasih banyak teman-teman semuanya yang di luar. Sehat selalu ya teman-teman. Terima kasih. Thank you.